Apakah kita bisa melaporkan suatu tindak pidana ke aparat kepolisian tanpa ada bukti? Bicara masalah pelaporan teman-teman seperti ini. Walaupun kita tidak mempunyai bukti, kita semua berhak melaporkan tindak pidana itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nur Aswad dari anggota Klub Elang Maut Indonesia. Sebelum kita lanjut, saya meminta kepada teman-teman semua, mungkin teman-teman semua bisa like dan subscribe agar kita lebih semangat lagi teman-teman. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, dimanapun kalian semua, mudah-mudahan di hari ini teman-teman semua sehat selalu, dilancarkan dalam urusannya, dan dijauhkan dari yang namanya COVID-19 ini teman-teman. Oke, baiklah, dimana pada hari ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua, apakah kita bisa melaporkan suatu tindak pidana ke aparat kepolisian tanpa ada bukti. Jadi dimana di sini apakah kita bisa melaporkan suatu tindak pidana ke aparat kepolisian ketika kita tidak mempunyai bukti. Bicara masalah pelaporan teman-teman seperti ini. Walaupun kita tidak mempunyai bukti, kita semua berhak melaporkan tindak pidana itu. Apalagi ketika kita sendiri yang merasakan tindak pidana itu teman-teman. Karena seperti ini teman-teman, yang nantinya mencari bukti-bukti itu adalah penyidik. Mereka akan melakukan penyelidikan. Apakah betul-betul yang dilaporkan ini adalah suatu tindak pidana atau seperti apa. Kemudian ketika mereka sudah melakukan penyelidikan, mereka akan melakukan penyidikan. Mereka akan mencari bukti-bukti yang jelas dan akan mengungkap siapa pelaku tindak pidana ini. Seperti itu teman-teman. Tetapi akan lebih bagus lagi ketika kita melaporkan suatu tindak pidana dengan disertai dengan bukti-bukti yang ada. Seperti itu, karena akan mempermudah untuk melakukan proses hukum dan akan mempercepat seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus ketahui ketika ingin melaporkan suatu tindak pidana itu teman-teman semua harus berhati-hati. Jangan sampai teman-teman semua dikenakan pasal 220 KUHP dan pasal 317 KUHP. Ketika ada yang merasa dirugikan. Di mana di dalam pasal 220 KUHP ini dijelaskan bahwa barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Jadi di mana di sini ketika kita melaporkan seseorang dan kita kita tahu bahwa dia tidak melakukan tindak pidana itu, kita bisa dikenakan pasal 220 KUHP ini dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Seperti itu teman-teman. Kemudian di mana di dalam pasal 317 KUHP ini menjelaskan bahwa barang siapa yang sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam
karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi buat teman-teman semua, ketika teman-teman semua mengetahui bahwa tindak pidana itu tidak terjadi, dan teman-teman semua mempunyai niat untuk menyerang kehormatan dan nama baiknya, teman-teman semua bisa dikenakan pasal 317 KUHP ini dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi buat teman-teman semua, ketika teman-teman semua ingin melaporkan suatu tindak pidana ke aparat kepolisian, teman-teman semua harus betul-betul teliti. Lihat betul-betul kejadiannya seperti apa, ini betul terjadi atau seperti apa. Jangan sampai teman-teman semua dikenakan pasal 220 KUHP ini dan pasal 317 KUHP ini. Kemudian kita masuk di penjelasan apa perbedaan dari kedua pasal tersebut, di mana perbedaannya adalah perbuatan dalam pasal 317 KUHP dilakukan dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Jadi di mana pasal 317 KUHP ini dilakukan dengan maksud kita mempunyai niat untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Seperti itu, teman. Jadi kita bisa dikenakan pasal 317 KUHP ini. Sedangkan jika pengaduan atau pemberitahuan palsu tersebut dilakukan tidak dengan maksud menyerang nama baik seseorang, dikenakan pasal 220 KUHP. Jadi ketika kita melaporkan seseorang dan laporan kita betul-betul kita ketahui bahwa itu tidak terjadi, tetapi kita tidak mempunyai niat untuk menyerang kehormatan dan nama baiknya, bisa saja kita dikenakan pasal 220 KUHP ini, teman-teman. Lanjut, kita masuk di dalam penjelasan R. Susilo tentang pasal 220 KUHP, di mana dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP, serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal di halaman 173. Menjelaskan bahwa isi pemberitahuan itu harus peristiwa pidana. Jadi di mana di dalam penjelasan R. Susilo ini menjelaskan bahwa isi pemberitahuan itu harus peristiwa pidana. Jadi di luar dari peristiwa pidana itu tidak bisa dikenakan pasal 220 dan pasal 317 ini, teman-teman. Karena ini dikhususkan ke pasal 220 dan pasal 317 tentang peristiwa pidana. Jika bukan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Jika ia memfitnah seseorang telah melakukan peristiwa pidana dengan tujuan menyerang nama baiknya, sedangkan ia tahu bahwa tuduhannya itu tidak benar atau palsu, ia dikenakan pasal 317 KUHP. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pasal 220 KUHP ini dan pasal 317 ini bisa dikenakan ketika mereka menjelaskan bahwa isi pemberitahuan itu harus peristiwa pidana. Jadi harus berkaitan dengan peristiwa pidana, teman-teman. Seperti itu. Di luar dari peristiwa pidana itu tidak bisa dikenakan pasal 317 dan 220 ini karena diatur di lain pasal juga, teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jika ada yang salah atau keliru, mungkin teman-teman semua bisa memperbaikinya. Dan saya juga sadari bahwa saya juga cuman manusia biasa, di mana saya mempunyai kesalahan, dan saya pribadi meminta maaf ketika ada kesalahan atau kekeliruan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.